Karena Bang Uki juga menyinggung masalah soal partai dan juga para pendukung ya Pak Pantas. Apakah memang ada ketakutan tersendiri dari PDIP kemudian tidak mengusung atau juga tidak setuju memasangkan Pak Anies dengan Mas Kaisang? Apalagi kalau kita lihat mungkin suara perolehan dari PDIP kemudian juga PS ini bersinggungan di beberapa wilayah Jakarta termasuk juga Jakut dan juga beberapa daerah lainnya di Jakarta, Pak Pantas. Sebenarnya tidak ada ketakutan apa-apa. Kita hanya ingin memberikan yang terbaik kepada Jakarta. Baik itu dalam konteks warga maupun penghuninya maupun tempatnya. Itu dalam dua posisi itu saya tahu persis betapa rumitnya problem Jakarta. Dan salah satu hal yang mungkin ini juga menjadi semacam kritik, sudah berulang kali kita mengalami pergantian kepemimpinan, tetapi tidak ada satu kesatuan konsep dari awal sampai dengan sekarang ini. Ganti pemimpin, berubah, ganti pemimpin. Jadi tidak waktu yang berlalu di setiap kepemimpinan sepertinya sia-sia gitu. Alangkah baiknya kalau pengalaman di masa ini dipergunakan untuk kepemimpinan berikutnya, sehingga proses penyempurnaan itu terus berjalan untuk menjawab semua tantangan-tantangan Jakarta. Betul. Nah itu kritik mungkin yang perlu diberikan ke depan, perlu ada sebuah konsep jangka panjang. Ada beberapa pemimpin yang pernah kita alami, sepertinya sudah menunjukkan kinerja itu bagus. Tapi kemudian di pemilihan kepala daerah gagal, konsep yang sudah sepertinya sudah kelihatan apanya itu tidak lagi berlanjut. Nah, jadi itu maksud saya didorong oleh keinginan memberikan yang terbaik kepada Jakarta. Saya pikir perlu kita selektif memilih siapa yang layak untuk mengusung tanggung jawab memimpin Jakarta sehingga mampu memberikan harapan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta. Termasuk bisa mencari pemimpin yang bisa melanjutkan program berkesinambungan begitu? Bisa, itu. Tapi bukankah kemudian jika Pak Anies bersama Mas Kaisang juga dengan basis yang dimiliki masing-masing saling menguatkan, saling melengkapi? Ya, memang ini kembali kepada publik, ya kan, kembali kepada publik. Ini pesta demokrasi. Hanya saya berharap demokrasi ini kan kekuasaan ada di tangan rakyat. Harapan saya rakyat betul-betul punya sebuah tanggung jawab yang besar bahwa kuasa itu digunakan untuk didorong oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada Jakarta lewat suara. Itu hakikat demokrasinya di sana. Nah, jadi kalau itu sudah dilakukan, saya punya sebuah keyakinan bahwa seluruh masyarakat Jakarta pasti menginginkan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta, termasuk juga untuk dirinya lewat suara yang lewat kuasa yang dia berikan pada waktu pencoblosan tersebut. Baik. Nah, supaya itu tidak salah, itu tadi saya lihat perlu melihat track record, kemampuan daripada setiap orang, pengalaman dari setiap orang. Nah, itu yang saya pikir perlu disosialisasikan bukan hanya oleh PDI Perjuangan, tapi semua partai juga bisa berlomba-lomba menyuarakan itu sehingga kesadaran demokrasi semakin bertumbuh menjadi sebuah tanggung jawab yang besar. Gitu. Baik, Bang Uki, saya singgung lagi. Kalau yang disinggung-singgung intinya dari Pak Pantas itu adalah track record. Nah itu kemudian yang dipertanyakan dari Mas Kaisang, Bang Uki. Ya ini kan sesuatu yang sudah menjadi apa ya, risiko ya ketika seorang anak muda ya nyemplung ke dunia politik, kemudian dunia yang dianggap dunia yang senior, dianggap dunia yang maskulin, karena nggak hanya anak muda, untuk perempuan juga sebenarnya memiliki tantangan yang tersendiri lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu yang harus dijawab. Jadi bukan hanya dimaklumi tapi juga harus dijawab gitu ya. Dijawab dalam artian apa? Dalam artian dengan performa, misalnya kemarin itu waktu di Pileg 2024 ini ya, suara kami bertambah 1,6 juta suara. Jumlah kursi DPRD kami meningkat 200% lebih dan lain-lain. Dan saya pikir ini adalah bukti dari leadershipnya seorang Kaisang Pangarep gitu. Nah, tapi kemudian kalau kita berbicara soal DKI ya, misalnya Mas Kaisang memang belum pernah memimpin DKI. Betul. Belum pernah memimpin daerah tingkat 2. Dan gitu. butuh leadership yang lebih luas dibanding dengan pemimpin partai. Betul. Jadi apa yang diragukan oleh Pak Pantas itu adalah sesuatu yang buat kami, sesuatu yang patut dijawab apabila memang nanti ya pertama
putusan MA tersebut menjadi PKPU dan betulan Mas Kaisang maju dan masyarakat menginginkan Mas Kaisang sebagai wakil gubernur atau gubernur misalnya, dan itulah momen di mana Mas Kaisang harus menjawab. Saya pikir sih seperti itu. Baik, dengan track record seperti itu apa yang kemudian menjadi modal kekuatan dari Mas Kaisang ini untuk bisa mengambil hati partai ataupun juga ditarik sebagai pasangan, Mas Nyarwi? Ya, begini, kalau daya tarik Kaisang ini kan banyak ya, tetapi lebih kepada aspek persona ya. Tadi yang diharapkan Pak Pantas ya, track record, gagasan. Nah itu kan belum disampaikan atau paling nggak belum muncul, kita belum tahu. Karena apa aspirasinya tadi kata Bung Uki kan dari relawan ya, bukan dari Mas Kaisang. Kan beda kalau misalnya contoh Mas Kaisang ngomong, saya maju untuk Jakarta entah sebagai cawagup, visi saya seperti ini misalnya, itu kan jelas ya. Nah itu kan kita belum melihat proses itu. Nah daya tariknya apa? Tentu yang pertama di kalangan elit ya, harus diingat gitu ya. Mas Kaisang ini juga influencer, public figure, juga kemudian juga anak presiden kan gitu. Kemarin-kemarin kalau saya dengar ada guyonan teman gitu ya, ketika dengar Anies dan Kaisang gitu, jangan-jangan gitu ya, ini mohon maaf Pak Pantas, namanya aja guyon kan, memang bisa jadi gitu Pak Anies tuh niru Pak Prabowo katanya untuk menang gitu katanya, ya berarti sama anaknya Pak Jokowi juga kira-kira gitu, itu namanya guyonan ya, jadi itu kan wacana orang-orang biasa ya. Yang kedua tentu ada daya tarik dari pemilih. Nah selama ini saya kira sosok Kaisang populer, tetapi yang belum adalah apa? Seberapa pemilih akan punya daya tarik untuk memilih, kan itu lain lagi, kan gitu. Kenapa? Karena kan apalagi Jakarta, masyarakat Jakarta itu sangat rasional, dan dari banyak data survei preferensi politiknya selalu fluktuatif. Data survei nggak lebih umurnya dari 2-3 minggu lah, selalu berubah gitu ya, untuk khusus Jakarta seperti itu. Nah apalagi ini artinya apa? Medan elektoral yang dihadapi Mas Kaisang pun ini medan yang jauh lebih keras, khusus DKI Jakarta ya. Betul. Nah, saya kira ini tantangan yang juga tentu saja akan menjadi PR gitu bagi siapapun yang mendorong Mas Kaisang atau menariknya menjadi calon wakil gubernur. Khususnya juga termasuk bagi PSI Bung Uki kan gitu, karena menyangkut citra partai, resiko, prospek dan lain-lain kan gitu. Nah, ini saya kira masih dinamis ya, Putri ya. Sampai hari ini kita tentu masih akan lihat, karena tidak hanya, saya kira tidak hanya disebutkan dengan Anies ya, dengan RK, bahkan Mas Kaisang nyebut sendiri, mungkin nanti akan bisa aja muncul ada yang lain, atau mungkin muncul di tempat lain juga kan gitu. Kita kan juga tidak tahu kan gitu, karena ini masih selalu berubah-ubah kira-kira itu. Dan di tempat lain popularitas mungkin lebih dipertimbangkan secara menjadi modal besar dibandingkan DKI Jakarta, Mas Nyarwi? Ada kemungkinan, tetapi kan harus kita lihat faktor-faktor elektoral apa yang bisa ya bagi misalnya sosok figur yang menggandeng Mas Kaisang sebagai calon wakilnya itu mampu, katakanlah popularitas Mas Kaisang ini pasti populer kan, itu bisa punya dikonversi ya, punya daya tarik ke elektabilitas. Nah itu saya kira butuh banyak hal, butuh berbagai instrumen elektoral kira-kira gitu untuk mendekati. Nah saya kira juga ada wilayah yang memungkinkan gitu. DKI termasuk menurut saya paling keras. Buktinya apa? Mungkin ada beberapa teman yang bikin survei dan mungkin juga belum bagus-bagus, belum tinggi-tinggi lah ya suaranya gitu. Tapi mungkin ada daerah lain yang lebih bagus juga. Artinya memungkinkan, ibarat kita menanam itu, kita tanam pohon yang sama tapi lebih subur kira-kira gitu dibandingkan di tempat yang mungkin lebih susah kira-kira gitu, Putri. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana mengubah tadi popularitas menjadi elektabilitas, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.